Di akhir November 2025, Sumatera dihantam bencana yang dahsyat banget. Banjir bandang, tanah longsor, dan badai tropis datang bersamaan menyapu bersih banyak wilayah. Dan ini bukan sekedar berita soal cuaca buruk loh. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat besar. Coba bayangkan, lebih dari 800 orang meninggal dunia. Ratusan lainnya hilang, nggak tahu di mana. Dan puluhan ribu terpaksa meninggalkan rumah mereka. Angka-angka ini benar-benar bikin merinding. Dan ini memunculkan satu pertanyaan yang sangat-sangat penting. Pertanyaannya gini, apakah ini murni, nasib sial aja? Bencana alam yang nggak bisa kita apa-apain? Atau jangan-jangan ini adalah buah dari kesalahan kita sendiri? Kegagalan kita menjaga alam yang semestinya jadi pelindung kita. Nah, yuk kita coba bedah bareng-bareng. Para ahli bahkan punya istilah khusus untuk kejadian ini. Mereka menyebutnya triple disaster. Kedengarannya serem ya? Memang, ini adalah pertemuan fatal dari 3 pukulan mematikan sekaligus. Biar paham, kita akan urai satu persatu, pukulan demi pukulan. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Pukulan nomor 1, benteng yang runtuh. Tapi jangan bayangin tembok benteng dari batu ya, ini bukan itu. Yang kita bicarakan adalah benteng alami, benteng ekologis yang sayangnya udah kita rusak selama puluhan tahun. Apa itu? Hutan kita. Coba dibayangin, hutan tropis kita yang masih sehat itu kayak spons raksasa. Beneran, spons alami. Jadi pas hujan turun, kanopinya itu bisa nahan 15-35% air. Terus, tanah hutannya yang gembur bisa nyerap lagi sampai 55%-nya. Sisanya dilepaskan pelan-pelan ke sungai. Jadi aliran airnya stabil, nggak langsung jedar jadi banjir. Nah, inilah fungsi super penting yang jadi benteng alami kita. Tapi sayangnya, benteng ini nggak runtuh dalam semalam. Ini adalah cerita panjang, akumulasi dari puluhan tahun. Mulai dari pembabatan hutan besar-besaran di tahun 90-an, terus ekspansi kebun sawit gila-gilaan di tahun 2000-an. Ingat kan kebakaran hutan hebat tahun 2015? Nah, itu juga bagian dari cerita. Puncaknya, laju kehilangan hutan melonjak tajam banget pas sebelum bencana ini terjadi. Jadi ini tuh krisis yang kita bangun sendiri, pelan tapi pasti. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya deh. Di 3 provinsi yang paling parah, kerusakannya udah nggak main-main. Aceh kehilangan lebih dari 700.000 hektar hutan. Sumatera Utara, hutannya tinggal 29% aja. Bayangin, cuma segitu. Sumatera Barat juga sama, kehilangan ratusan ribu hektar hutan primernya. Jadi, ya bentengnya itu udah keropos banget. Nah, ini nih visualisasi yang paling jelas soal dampaknya. Lihat deh perbedaannya. Kalau hutannya sehat, air hujan yang langsung jadi aliran permukaan itu cuma sekitar 20%. Kecil kan? Tapi coba lihat di lahan gundul, angkanya kebalik. Bisa sampai 80%. Jadi air yang mestinya meresap ke tanah, malah langsung tumpah semua ke sungai. Ya jelas jadi banjir bandang. Oke, jadi kita udah tahu kondisi bentengnya rapuh kan? Posisinya udah rentan banget. Nah, pas lagi rentan-rentannya, datanglah pukulan kedua. Ini pemicunya. Amukan iklim yang sama sekali nggak biasa. Jadi gini, di level global ada 2 biang keroknya. Pertama, pemanasan global bikin laut makin hangat. Kedua, ada fenomena La Nina. Gabungan 2 hal ini bikin atmosfer di atas Asia Tenggara itu jadi basah banget, penuh sama uap air. Ini ibaratnya kita numpuk bensin banyak-banyak, tinggal nunggu pemantiknya aja. Dan pemantiknya datang dalam bentuk siklon senyar. Dan siklon ini aneh banget, sebuah anomali. Biasanya nih ya, siklon tropis itu lahirnya jauh dari khatulistiwa, terus geraknya juga menjauh. Nah, si senyar ini beda. Dia lahir dekat banget sama khatulistiwa, di Selat Malaka yang sempit, terus geraknya malah mendekat ke Sumatera. Udah gitu dia melambat, hampir diam di atas pulau. Perilakunya yang aneh ini, nah ini kuncinya. Perilaku aneh siklon yang diam di atas Sumatera tadi langsung membawa kita ke pukulan ketiga. Pukulan final, pukulan pemungkas yang menghantam benteng yang udah krotos tadi. Apa itu? Hujan yang luar biasa ekstrim. BMKG punya kalimat yang ngena banget buat gambarin seberapa parahnya hujan ini. Katanya, volume hujan sebulan penuh itu tumpah semuanya cuma dalam 1 hari. Bayangin, sebulan jadi sehari. Ini bukan hujan biasa, ini beneran kayak langit bocor. Dan di titik inilah ketiga pukulan itu bertemu. Hujan super deras tadi jatuh ke daratan yang udah nggak punya pertahanan. Nggak ada lagi spons raksasa dari hutan yang bisa nyerap airnya. Hasilnya, setiap tetes hujan itu langsung berubah jadi banjir bandang yang ganas, yang nyerjang apa aja yang ada di depannya.
Oke, kita udah paham kan gimana 3 pukulan itu bisa menciptakan bencana sebesar ini? Pertanyaan berikutnya, dan ini yang paling penting. Terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin supaya ini nggak kejadian lagi? Untungnya, para ahli sudah merumuskan langkah-langkahnya. Ada 6 langkah prioritas nih. Dan ini bukan cuma soal tanam pohon ya. Ini komprehensif banget. Ada aksi di lapangan kayak memperbaiki daerah aliran sungai dan lahan gambut. Tapi yang nggak kalah penting, ada juga perubahan di level kebijakan. Hukum harus ditegakkan benar-benar, izin-izin perusahaan harus diaudit ulang, dan yang paling fundamental, cara kita merencanakan pembangunan harus total berubah. Harus mikirin risiko bencana dari awal. Ini sejalan banget sama yang dibilang sama Pak Hatma Suryatmojo, ahli hidrologi dari UGM. Beliau bilang, kita nggak bisa lagi cuma ngurusin banjir di hilir. Perbaikannya harus dari akarnya, dari hulu. Balikin lagi fungsi hutan, itu harus jadi prioritas nomor 1. Titik. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, poin utamanya sebetulnya ini. Tragedi ini adalah cerminan dari 2 kegagalan sekaligus. Kegagalan di level global, karena kita belum bisa ngerem perubahan iklim. Dan kegagalan di level domestik, karena kita lalai nggak menjaga benteng alam kita sendiri. Dan kutipan ini, wah, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Masalahnya bukan badai. Masalahnya adalah kita tak lagi punya benteng untuk menahannya. Ini benar-benar mengubah cara kita melihat masalah kan? Jadi jangan-jangan musuh terbesarnya itu bukan badainya, tapi kerapuhan yang kita ciptakan dengan tangan kita sendiri. Tragedi ini udah nunjukin ke kita semua dengan sangat jelas betapa mahalnya harga dari sebuah kelalaian. Mahal banget. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini bisa terjadi, tapi kapan kita mau bertindak? Apakah kita akan diam saja menunggu bencana besar berikutnya datang? Atau kita akan mulai bergerak sekarang untuk menyelamatkan apapun yang masih tersisa?